Pak Jokowi ku lho ngono lho, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Terkait dengan pernyataan dari Ibu Mega itu semestinya tidak menjadi sebuah hal yang dapat kemudian diperuncing oleh Presiden Jokowi. Namun saya lebih melihat kepada adanya kondisi dan situasi yang sudah tidak memungkinkan, di mana putra Jokowi dalam hal ini adalah Gibran telah diposisikan sebagai calon wakil presiden, sehingga itulah yang menyebabkan Presiden Jokowi tidak mungkin kemudian menghadiri agenda-agenda yang sudah diagendakan oleh PDIP. Kandidat capres dan cawapres PDIP yang tidak jelas inilah yang pada akhirnya akan merugikan posisi dan juga kedudukan PDIP dalam menatap Pilpres dan juga pemilu 2024 yang akan datang. Perlu kemudian ada penegasan apakah memang Presiden Jokowi ini masih sebagai kader PDIP atau bahkan PDIP sendiri tentunya harus tegas kepada Presiden Jokowi apakah akan mengambil posisi terhadap yang bersangkutan, misalnya akan melakukan pemecatan. Tidak mungkin bagi Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari PDIP sendiri, karena ketika yang bersangkutan mengundurkan diri, maka tentu terhadap posisi yang bersangkutan akan sangat dirugikan. Tribunnya Sound Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, Presiden Joko Widodo tidak akan hadir dalam acara Hari Ulang Tahun PDIP yang diselenggarakan pada 10 Januari esok. Pasalnya Presiden Jokowi sendiri teragenda untuk melakukan lawatan ke luar negeri. Banyak pihak yang kemudian mengatakan Presiden Jokowi sengaja tidak hadir dalam acara PDIP karena sudah tidak sejalan secara politik. Lalu bagaimana kemudian kacamata pengamat soal absennya Presiden Joko Widodo dalam agenda PDI Perjuangan ini? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, atau ada Bang Saiful Anam dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Saiful, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar Bang Saiful? Baik, apa kabar juga? Alhamdulillah saya baik, Bang Saiful. Terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Sebagai pengantar, saya mau minta komentar dari Bang Saiful terlebih dahulu melihat absennya Presiden Joko Widodo dalam acara Hari Ulang Tahun PDIP ini seperti apa, Bang? Karena yang kita tahu secara anggotaan, memang Presiden Joko Widodo sampai saat ini masih sebagai kader aktif PDIP. Ya, saya kira ini adalah bentuk perlawanan yang sangat keras ya dari Presiden Jokowi, karena pertama kali sejak Kaisang kemudian didaulat menjadi ketua PSI dan kemudian dilanjutkan dengan adanya berita yang sangat memprihatinkan atau bahkan mengejutkan publik, yaitu pada saat Gibran Rakabuming kemudian didaulat menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto, seperti itu. Dan tentunya kerenggangan ini semakin signifikan kalau kemudian Presiden Jokowi pada akhirnya tidak menghadiri terkait dengan adanya ulang tahun PDIP yang akan diselenggarakan beberapa saat kemudian, seperti itu. Artinya kalau bisa dilihat absennya Presiden Joko Widodo ini, Bang Saiful, apakah kemudian bisa menjadi salah satu penegasan juga bahwa Presiden Jokowi memang sudah tidak sejalan dengan PDIP, atau Bang Saiful juga melihat ada maksud yang sebenarnya ingin disampaikan Presiden Jokowi pada publik lewat ketidakhadirannya dalam acara HUT PDI ini? Ya, dengan ketidakhadiran Jokowi, saya kira ini sudah talak tiga ya, istilah keseharian kita, sehingga sudah tidak dapat dimungkinkan lagi hubungan Jokowi dengan PDIP ini untuk dirajut kembali, kecuali misalnya terdapat kepentingan-kepentingan tertentu yang memang saling menguntungkan di antara keduanya. Namun saat ini hubungan Jokowi dengan PDIP saya kira bukan lagi renggang ya, tapi sudah pisah ranjang seperti itu, dan tidak mungkin bagi keduanya untuk merajut kembali terkait dengan hubungan yang sampai dengan saat ini sudah sangat sudah sangat renggang seperti itu.
Oke, ini sudah bagian dari tahap 3 dan sudah tidak ada upaya atau cara lain untuk kemudian kembali menyatukan antara PDIP dan juga Presiden Joko Widodo. Ini kan kalau kita amati Bang Saiful sebelum momen hari ulang tahun PDIP, Presiden Joko Widodo juga bertemu dengan Prabowo Subianto. Ini dalam hal ini calon presiden yang juga merupakan ketua Gerindra begitu. Bertemu juga dengan Erlangga Hartarto sampai juga bertemu dengan Zulkifli Hasan. Bagaimana Bang Saiful membaca pertemuan Presiden Jokowi dengan ketiga ketua umum partai besar ini, Bang? Ya, saya kira itu merupakan manuver yang sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan bagi posisi PDIP. Saya kira pilihan PDIP menurut saya hanya dua ya. Yang pertama, tentu PDIP harus tegas mengambil posisi misalnya kemudian memecat Presiden Jokowi pada saat ulang tahun PDIP yang akan diselenggarakan beberapa saat lagi. Yang kedua, tentunya pilihan yang kedua dapat kemudian bagi PDIP untuk menarik seluruh kabinet yang kemudian mendukung pemerintahan Jokowi untuk kemudian menarik dukungan dan juga kabinet yang kemudian sudah ditempatkan di dalam kabinet Jokowi seperti itu. Karena kalau tidak, ini tentu akan berimbas terhadap tidak hanya PDIP, tapi justru akan berimbas terhadap posisi Ganjar Pranowo yang tentunya juga sebagai kandidat dalam kontestasi Pilpres 2024 yang akan datang ini seperti itu. Sehingga saya kira PDIP akan diuntungkan kemudian kalau kemudian mengambil sikap tegas, misalnya memecat saudara Joko Widodo sebagai kader PDIP, atau kemudian dapat menarik dukungan kepada pemerintahan Presiden Jokowi, dan juga tidak hanya di situ, juga dapat menarik seluruh menteri dalam kabinet Jokowi yang berasal dari PDIP seperti itu. Sikap tegas dari PDIP artinya yang kemudian bisa menambah suara ataupun berdampak bagi PDI Perjuangan ini. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kan yang ada memang PDIP belum sampai saat ini memecat Presiden Joko Widodo begitu ya, Bang Saiful. Bahkan dalam keterangannya juga mengatakan dari Sekjen PDI, Bu Mega ini masih menghormati posisi Presiden Joko Widodo sebagai presiden. Dengan ketidaktegasan yang kemudian terjadi sampai di momen hari ulang tahun PDIP ini, apa sebenarnya dampaknya yang juga kemudian akan dirasakan oleh PDIP, Bang? Ya, saya kira dampaknya akan sangat signifikan ya bagi keberlangsungan dan juga presiden bagi publik, karena publik akan berpikir posisi PDIP tidak tegas di sini, tidak jelas di sini. Apakah dia sebagai oposisi atau justru masih memberikan dukungan kepada pemerintahan Jokowi. Tentu ini akan berpengaruh terhadap suara PDIP pada kontestasi politik 2024 yang akan datang. Maka publik juga akan melihat bahwa dengan ada yang tidak tegas dan jelas seperti ini, maka publik justru akan enggan memberikan dukungan tidak hanya kepada PDIP sendiri, tapi justru kepada kandidat capres dan juga cawapres yang telah diusung oleh PDIP dan partai politik yang lainnya, yaitu dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Karena ketidaktegasan ini akan menggerus terhadap suara PDIP dan juga suara capres dan cawapres yang sudah diusung oleh PDIP. Jadi publik menginginkan saat ini sebenarnya PDIP ini posisinya berada di mana? Apakah dalam rangka mendukung pemerintahan? Apakah justru saat ini posisinya berada di luar pemerintahan? Ketegasan itulah yang kemudian dinanti-nanti atau ditunggu-tunggu oleh publik, sehingga publik akan kemudian memberikan dukungan kepada PDIP ini benar-benar berdasarkan posisi dan pilihan yang tepat terhadap posisi PDIP pada saat menjelang Pilpres 2024 yang akan datang ini, seperti itu. Oke, positioning dari PDIP untuk kemudian melanjutkan kinerja Jokowi atau kemudian mengusung perubahan ini juga berdampak pada elektabilitas Ganjar Mahfud, yang mana kita tahu juga ya Bang ya, sejauh ini memang elektabilitas Ganjar Mahfud tidak kunjung mengalami peningkatan. Namun bagaimana kemudian apabila isunya nanti PDIP melakukan ketegasan untuk kemudian memecat Presiden Joko Widodo, apakah hal tersebut juga tidak membuat dampak dari pendukung Presiden Joko Widodo, maksud saya, juga akan lari dan tidak juga mendukung PDIP, Bang? Ya, saya kira ketegasan itu ditunggu oleh publik ya, karena selama ini
kandidat capres dan juga cawapres yang telah diusung oleh PDIP itu seringkali melontarkan hal-hal atau nada yang kemudian berafiliasi atau mengarah kepada mereka berkedudukan seperti di luar pemerintahan. Tapi secara nyata sampai dengan saat ini PDIP masih sebagai parpol koalisi pemerintahan. Inilah yang kemudian menyebabkan posisi dan kedudukan PDIP dan juga kandidat capres dan cawapres PDIP yang tidak jelas inilah yang pada akhirnya akan merugikan posisi dan juga kedudukan PDIP dalam menatap Pilpres juga pemilu 2024 yang akan datang. Sehingga saya kira perlu kemudian ada penegasan apakah memang Presiden Jokowi ini masih sebagai kader PDIP atau bahkan PDIP sendiri tentunya harus tegas kepada Presiden Jokowi apakah akan mengambil posisi terhadap yang bersangkutan, misalnya akan melakukan pemecatan terhadap Presiden Jokowi terhadap sebagai kader PDIP sendiri, atau misalnya justru PDIP mengambil langkah dan inisiatif untuk menarik seluruh kader yang sudah ditempatkan dalam pemerintahan dan menganggap Presiden Jokowi bukan bagian dari PDIP, sehingga publik akan menilai bahwa posisi dan kedudukan dari PDIP adalah tegas dan jelas, yakni bukan lagi sebagai parpol yang berada di pemerintahan Jokowi, seperti itu. Oke, baik Bang Saiful. Ini Presiden Joko Widodo, kemudian yang sampai saat ini kan juga seperti masih menggantung begitu ya Bang ya, secara kepartean masih sebagai anggota PDIP. Namun apa yang kemudian dilakukan Presiden Joko Widodo ini menunjukkan bahwa memang sudah tidak sejalan begitu ya. Ini bagaimana Bang Saiful melihat bagaimana sikap Presiden Jokowi yang juga tidak tegas juga dan menggantungkan PDIP keluar tidak, namun juga tidak sejalan dengan apa yang dilakukan PDIP, Bang? Ya, saya kira posisi Jokowi sangat diuntungkan dengan posisi saat ini ya, karena di satu sisi dia masih melekat sebagai kader PDIP, namun di sisi yang lain dia sebagai kader yang kemudian diutus oleh partai untuk menduduki jabatan yang sangat-sangat strategis, bahkan kedudukan yang sangat didambakan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Untuk itu saya kira tidak mungkin bagi Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri dari PDIP sendiri, karena ketika yang bersangkutan mengundurkan diri maka tentu terhadap posisi yang bersangkutan akan sangat dirugikan seperti itu. Untuk itu sekali lagi ini butuh kemudian langkah tegas dari PDIP untuk dapat kemudian memberikan sanksi tegas kepada Presiden Jokowi, sehingga Presiden Jokowi tidak kemudian memanfaatkan kondisi dan situasi ini untuk dapat mengambil poin dari segala kejadian yang kemudian telah menimpa terhadap PDIP ini. Saya kira kalau Presiden Jokowi sendiri, saya kira tidak mungkin kepada yang bersangkutan akan melakukan proses undur diri dari PDIP, karena saya kira akan juga menjelekkan status yang bersangkutan sebagai kader yang kemudian menempatkan keluarganya dalam posisi-posisi strategis dan juga pada akhirnya kepada yang bersangkutan harus rela meninggalkan parpol yang sudah membesarkannya seperti itu. Untuk itu sekali lagi ini butuh ketegasan dari Ibu Megawati dan juga PDIP untuk menentukan sikap sebenarnya Presiden Jokowi ini berada pada posisi di mana, apakah masih sebagai kader partai atau justru misalnya mengambil sikap untuk kemudian melakukan pemecatan terhadap Presiden Jokowi yang sudah tidak sejalan lagi dengan apa yang sudah diambil oleh langkah-langkah partai, yakni partai PDIP seperti itu. Kalau dari ketegasan PDIP sendiri, Bang Saiful, ini kan ada Mas Gibran juga yang bahkan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Kemudian ketegasan juga dilakukan pada Bobi Nasution, ini menantu Presiden Joko Widodo yang secara otomatis ini keanggotaannya gugur, Mas Gibran dan juga Mas Bobi, karena memang mempunyai pilihan yang berbeda dalam kontestasi Pilpres. Lalu apa yang kemudian menurut Bang Saiful menjadi pembeda antara Mas Gibran, Mas Bobi hingga PDIP tidak kemudian kunjung melakukan pemecatan terhadap Presiden Joko Widodo? Ya, saya kira karena posisi dan kedudukan Jokowi saat ini masih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian masih diharapkan
oleh PDIP untuk dapat kemudian memberikan manfaat terhadap kontestasi politik yang akan diselenggarakan pada Februari mendatang. Sehingga sebenarnya PDIP masih berharap terhadap Presiden Jokowi ini untuk kemudian sadar diri dan kemudian memberikan dukungan atau bahkan kemudian memberikan efek yang sangat signifikan terhadap partai politik, yaitu dalam hal ini adalah PDIP sendiri dan juga kandidat yang sudah diusung oleh PDIP dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meskipun saya kira tidak akan mungkin semudah itu. Tentunya Presiden Jokowi akan lebih condong kepada posisi Gibran yang sudah ditempatkan sebagai calon wakil presiden dalam ini. Sehingga saya kira ini merupakan dilema yang sangat signifikan bagi PDIP. Di satu sisi PDIP masih menginginkan Presiden Jokowi untuk sadar diri, meskipun di sisi yang lain itu sangat tidak mungkin karena memang posisi dan kedudukan Gibran yang diposisikan sebagai calon wakil presiden itu tentunya akan menimbulkan ekses yang begitu besar dan mendalam, sehingga saya yakin Presiden Jokowi tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan atau akan lebih condong memberikan dukungannya kepada pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming, seperti itu. Baik, dua pertanyaan terakhir dari saya, Bang Saiful. Ini kalau kita kembali mengingat bagaimana Presiden Joko Widodo kerap kali absen begitu ya di momen-momen belakangan bersama dengan PDI Perjuangan, dengan kemudian keterangan yang disampaikan adalah untuk lawatan atau pergi ke luar negeri. Ini memang adakah kemudian Bang Saiful melihat ini ada kesengajaan dari Presiden Joko Widodo untuk menghindari agenda dari PDIP atau seperti apa, Bang? Saya kira memang itu sudah ada skenario ke arah sana ya, karena tidak mungkin ketika misalnya Presiden masih all out kepada partai, maka tentu agenda-agenda penting lainnya maka tentu akan dapat kemudian di reschedule atau bahkan kemudian dapat kemudian disubstitusikan atau dapat diberikan kepada pihak-pihak tertentu untuk menghadiri agenda-agenda yang kemudian saya kira lebih penting dari agenda yang misalnya sudah diagendakan oleh PDIP sendiri, seperti itu. Saya kira ini sudah ada skenario yang sangat masif menurut saya dari Presiden Jokowi untuk tidak dapat menghadiri terhadap agenda yang sudah diagendakan oleh PDIP. Karena tentu ketika misalnya Presiden Jokowi akan menghadiri ulang tahun yang akan diselenggarakan oleh PDIP, maka tentu ulang tahun tersebut akan menjadi momentum untuk penghakiman terhadap Presiden Jokowi yang saya kira sudah banyak tanda-tandanya yang sudah mengindikasikan bahwa yang bersangkutan sudah tidak sejalan dengan apa yang sudah diharapkan oleh PDIP sendiri, seperti itu. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Saiful, ini kalau kita merespon bagaimana Presiden Jokowi juga mengatakan tidak hadir selain karena ada lawatan ke luar negeri adalah karena memang belum menerima undangan sampai saat ini dari PDIP. Sementara PDIP mengatakan ya untuk apa diundang, toh juga nyatanya tidak akan hadir begitu. Saya mau minta komentar sekaligus closing statement dari Bang Saiful, silahkan. Ya, saya kira mestinya sebagai kader, sebagai seseorang yang kemudian dibesarkan oleh PDIP, tidak diundang pun saya kira sebagai kader yang baik mestinya Jokowi harusnya menghadiri momentum yang saya kira menjadi momentum yang sangat penting tidak hanya bagi partai tapi juga bagi konsolidasi partai politik dalam menghadapi agenda Pilpres atau bahkan pemilu 2024 yang akan datang. Saya kira itu bagian dari alasan dari masing-masing pihak ya. Di satu sisi karena memang posisi Jokowi saat ini dia sebagai presiden dan juga sebagai kader partai yang masih terikat dengan PDIP, tentunya alasan yang dijadikan alasan oleh Presiden Jokowi adalah tidak diundang. Meskipun dari sisi yang lain PDIP juga menyatakan bahwa untuk apa diundang karena yang bersangkutan sudah terdapat agenda yang lain yang sudah dipastikan bagi Jokowi tidak akan menghadiri agenda yang sudah diagendakan oleh partai seperti itu. Saya kira itu merupakan alasan-alasan yang
saya kira keduanya tidak akan ketemu di titik simpul manapun, sehingga ini akan terus meruncing ya, saya kira, sehingga kedepannya ini tentunya akan menjadi pertontonan yang sangat menarik. Apakah kemudian PDIP dengan posisinya saat ini tentu akan memecat atau melakukan langkah-langkah tegas terhadap Jokowi, atau justru kemudian ini semua akan berimbas terhadap suara PDIP dan juga suara kandidat capres dan cawapres yang diusung oleh PDIP. Saya kira ini yang harus dikalkulasi oleh PDIP, apakah dia akan mengambil langkah tegas terhadap posisi Jokowi, atau justru PDIP merelakan terhadap ekses-ekses negatif yang kemudian akan diakibatkan oleh adanya manuver yang sangat merugikan bagi PDIP sendiri. Oke, sedikit Bang Saiful, saya ingin konfirmasi ini kan publik begitu ya mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sempat pada acara HUT PDIP tahun lalu itu sempat disampaikan oleh Bu Megawati bahwa kasihan Presiden Joko Widodo dan sebagainya, hingga kemudian publik mengatakan Presiden Jokowi sakit hati begitu ya terhadap PDIP, hingga akhirnya hubungan antara PDIP dan Presiden Joko Widodo berdampak sampai saat ini. Apakah statement dari Bu Megawati di HUT PDIP sebelumnya ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Presiden Joko Widodo kemudian di momen HUT ini juga memutuskan untuk tidak hadir, atau murni karena memang sudah berbeda pilihan seperti itu? Ya, saya kira sebenarnya terkait dengan pernyataan dari Bu Mega itu semestinya tidak menjadi sebuah hal yang dapat kemudian diperuncing oleh Presiden Jokowi. Namun saya lebih melihat kepada adanya kondisi dan situasi yang sudah tidak memungkinkan, di mana putra Jokowi dalam hal ini adalah Gibran telah diposisikan sebagai calon wakil presiden, sehingga itulah yang menyebabkan Presiden Jokowi tidak mungkin kemudian menghadiri agenda-agenda yang sudah diagendakan oleh PDIP. Karena sekali lagi ketika misalnya Presiden Jokowi hadir, maka kemungkinan negatif dan juga kemungkinan terjelek pun akan menjadi bagian dari agenda yang akan diselenggarakan oleh PDIP. Dalam hal ini adalah hari ulang tahun PDIP, dan tentu akan menjadi momen penghakiman terhadap Presiden Jokowi. Itulah yang kemudian menyebabkan Presiden Jokowi mengambil langkah untuk kemudian tidak menghadiri agenda yang sudah yang akan dilakukan oleh PDIP, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia dalam program Tribun Sun Fokus Tribuners. Bang Saiful, sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi, Bang Saiful, untuk agenda dan juga bahasan selanjutnya. Ya, selamat siang. Salam Selamat sehat. siang, selamat beraktivitas kembali, Bang Saiful. Terima kasih. Ya, Tribuners, demikian program Tribun Sun Fokus bersama dengan saya Nila Yerda. Nantikan obrolan saya lainnya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan juga tema-tema lainnya. Saya pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.